Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ingin memaparkan hasil presentasi kami dengan tema Filsafat Epistemologi dan Metode Ilmiah. Sebelumnya saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Akbar Ardiansyah sebagai pemateri, kedua Khaifah Dianta Utami sebagai moderator, Muhammad Barli Zulkarnain sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Sylvina Rohmatillah sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan pada pagi hari ini. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Nah, kata episteme ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, yang artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka, secara harfiah, episteme ini berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Maksud dari upaya intelektual ini ialah upaya yang dilakukan untuk berpikir, berusaha secara kritis dengan menalar untuk memecahkan suatu masalah. Nah, bagi suatu ilmu pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya, itu semua merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Epistemologi ini sering juga disebut teori pengetahuan. Nah, epistemologi ini lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Maksudnya ialah pengetahuan dalam arti sebuah tersebut ialah usaha yang dilakukan secara sadar baik dalam proses atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Ada beberapa ahli yang mencoba mengungkapkan definisi tersebut. Ialah dari Pak Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandai-pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkup epistemologi ini meliputi hakikat, sumber, dan validas pengetahuan. Maksud dari validas itu ialah pengesahan atau pengujian. Nah, menurut Muhdar Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Epistemologi ini mencakup pertanyaan yang harus dijawab. Apakah ilmu itu? Dari mana asalnya? Apa sumbernya? Apa hakikatnya? Bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar? Apa kebenaran itu? Mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar? Apa yang dapat kita ketahui? Dan sampai di manakah batasnya? Semua pertanyaan itu dapat diringkas menjadi 2 masalah pokok. Yang pertama, masalah sumber ilmu, dan yang kedua, masalah benarnya ilmu. Nah, mengingat epistemologi mencakup aspek yang begitu luas, sampai Gallagher secara ekstrim menarik kesimpulan bahwa epistemologi ini sama luasnya dengan filsafat. Usaha menyelidiki dan mengungkapkan kenyataan selalu seiring dengan usaha untuk menentukan apa yang diketahui di bidang tertentu. Terima kasih penjelasan dari pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh Akbar Ardiansyah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sylvina yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi aliran-aliran epistemologi. Yang pertama ada rasionalisme.
Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal manusia. Menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek, filsafat, skolastik yang pandangannya bertentangan, dan tidak ada kepastian disebabkan oleh kurangnya metode berpikir yang tepat. Yang kedua, ada positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Yang ketiga, intualisme. Henry Bergson, 1859 sampai 1941, adalah tokoh aliran ini. Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Dan yang keempat, kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Yang kelima, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami oleh kaitan dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato dan pada filsafat modern. Yang keenam, monoisme. Monoisme berasal dari kata monos, yang artinya tunggal. Dari kata tunggal disebut jadi haruslah suatu hakikat saja yang dijadikan sebagai sumber, asalkan itu baik, yang berupa materi ataupun rohani. Di dalam aliran monoisme ini terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Yang ketujuh, pluralisme. Kata pluralisme ini berarti artinya jamak atau banyak. Jadi aliran ini adalah aliran yang tidak mengukur satu atau dua substansi saja tetapi banyak substansi. Karena di dalam aliran ini manusia tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun atas, api, tanah, udara yang menjadi unsur dari segala wujud. Yang kedelapan, agnotisme. Agnotisme berasal dari kata Yunani, yaitu gnotisme yang berarti mengetahui, sedangkan a berarti tidak. Jadi, agnotisme merupakan aliran yang bagaimana mereka memahami kebutuhan mereka menganggap Tuhan merupakan suatu yang tidak dapat dinalar oleh akal. Yang kesembilan, dualisme. Dualisme berasal dari kata Latin yaitu duo, yang artinya dua. Konsep yang dipakai dalam aliran dualisme ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Objek dan tujuan epistemologi. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak jarang objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertiannya menjadi rancu, bahkan kabur. Jika diamati secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan. Objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan. Sebab objeklah yang mengantarkan terciptanya tujuan sebagai subsistem filsafat epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagaskan oleh Plato. Ini memiliki objek tertentu. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan.
Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Barli. Terima kasih dari penjelasan pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang terakhir akan dijelaskan oleh Muhammad Barli Zulkarnain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan landasan epistemologi sama pengaruh epistemologi. Yang pertama saya akan menjelaskan landasan epistemologi. Landasan epistemologi adalah ilmu yang disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam penyusunan pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan di sebuah ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus dipenuhi agar suatu pengetahuan bisa disebut ilmu yang tercantum dalam metode ilmiah. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berdampak terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban kemungkinan dibentuknya oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek yang ada pada studi manusia, mulai dari filsafat, ilmu murni, dilanjutkan sampai ilmu sosial. Epistemologi yang berasal dari masyarakat, yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu mereka itu merupakan suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu tersebut dipandang melalui keyakinan dan kepercayaan dan sistem nilai mereka. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Sains dan teknologi sendiri tentu akan maju pada sebuah negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Barli Zulkarnain sebagai pemateri ketiga yang telah mengakhiri materi terakhir dari kelompok 2. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata dari kelompok atau isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas pengertiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.